Apa bisa sekolah kita hijau seperti sekolah yang lain? Hah? Mimpi kamu. Emang sekolah kita bisa? Dah, yuk masuk. Hidroponik berasal dari kata hidro yang artinya air dan ponik, yang berarti budidaya. Sehingga hidroponik memiliki makna cara menanam tanaman menggunakan air dan tidak lagi menggunakan tanah sebagai media tanam. Hidroponik dibagi dalam beberapa jenis, yaitu nutrien film teknik atau in-viti, sistem sumbu atau lift, rakit apung atau float system, rendam, dan tetes atau drip system. Teman-teman, kok bisa ya tanaman hidroponik itu tumbuh menggunakan air? Padahal kan tahu aku tanaman itu tumbuhnya pakai tanah. Iya ya kan, aku juga masih penasaran kenapa masih hidup. Karena lagi pada ngapain sih? Kok serius banget? Ini loh lagi bahas tanaman hidroponik, kenapa dia bisa tumbuh tanpa adanya tanah. Kan sudah ibu jelaskan tadi, kenapa nggak kita coba aja? Nah, aku punya ide, bagaimana kalau kita mencoba? Untuk tempat yang luas, rak hidroponik dibangun menggunakan model segi empat sehingga mampu menghasilkan produk yang banyak. Sedangkan tempat yang sempit dan mendahulukan estetika rak hidroponik dapat berbentuk segitiga.
5,5 dibuat dengan lubang diameter 6,5 cm dengan jarak antar lubang 17,5 cm. Lalu kita potong rockwoolnya. Selain rockwool ada lagi nggak sih yang bisa dipakai? Ada, contohnya kayak sekam, terus tisu. Yang penting dia memiliki rongga. Oh gitu. Benih sayuran akan disemai menggunakan media rockwool, yaitu media berbentuk wool yang terbuat dari batuan gunung yang telah diolah. Rockwool dipotong kecil-kecil berbentuk kubus menggunakan pisau tajam dan dibuat lubang semai menggunakan lidi atau paku. Benih diletakkan ke dalam lubang semai dan disiram hingga basah. Untuk mencegah masuknya hama, tanaman perlu dipasang jaring atau insect net jika produk yang ingin diperoleh bebas pestisida. Rak hidroponik dibuat dari bahan kayu atau baja ringan dengan ketinggian 70 cm dan lebar 160 cm untuk kapasitas 10 pipa 2,5. Pipa diikat menggunakan tali plastik pada rak. Pada setiap ujung pipa dipasang talang dan air aliran nutrisi diarahkan ke dalam tangki nutrisi. Setelah rak beserta perangkaran MVT dibangun, langkah berikutnya adalah membuat larutan nutrisi. Nutrisi dibuat dengan cara membuat pekatan A dan pekatan B. Pekatan A dilakukan dengan cara melarutkan unsur hara dalam air ke dalam wadah 1 liter dan menambah air hingga larutan tersebut menjadi 5 liter. Pekatan B dilakukan dengan cara melarutkan unsur hara dalam air ke dalam wadah 1 liter dan menambah air hingga larutan tersebut menjadi 5 liter. Untuk membuat larutan nutrisi, diperlukan konsentrasi 5 mm AB mix dalam 1 liter air, sehingga diperlukan 50 mm AB mix untuk 10 liter air. Larutan diaduk hingga merata, dan jika diukur menggunakan isi, meter akan terbaca 1,5 sampai 2,0. Setelah 5-7 hari, benih tumbuh hingga 3-4 daun setelah sungkup selesai dibuat. Selanjutnya adalah mencampur media stek. Media yang digunakan untuk memindah bibit adalah cangkir bibit yang terbuat dari plastik dan dibuat lubang pada sisi bawah dan samping menggunakan solder. Bibit yang sesuai dengan kriteria dipisahkan dari kelompok rockwool menggunakan tangan. Bibit dijepit menggunakan pinset pada media rockwool dengan hati-hati. Kemudian dimasukkan ke dalam cangkir bibit yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam tangki nutrisi diletakkan mesin air dengan kekuatan 40 watt untuk mendorong nutrisi melalui pipa setengah yang akan disalurkan ke dalam setiap pipa. Untuk membantu bibit memperoleh nutrisi dengan baik, pada dasar cangkir dipasang potongan kain flanel. Pengukuran larutan nutrisi dilakukan setiap pagi untuk mencegah berkurangnya unsur hara. Ketika nutrisi dalam tangki berkurang, nutrisi harus ditambah sehingga tidak terjadi kekurangan nutrisi, karena berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tanaman.